Ya, ekonomi Indonesia memang tak hanya dihadapkan dengan tren kalah saing dengan negara di ASEAN saja. Pada akhir 2023, Bank Dunia atau World Bank mengkategorikan 108 negara, termasuk Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income countries. Meski tidak masuk ke kategori berpendapatan rendah, namun inilah tantangan lainnya. Indonesia kini justru dibayang-bayangi tren middle income trap atau sebuah keadaan ketika sebuah negara berhasil masuk ke tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Bahkan Bank Dunia ini memang memperkirakan Indonesia membutuhkan waktu 70 tahun untuk bisa mencapai pendapatan per kapita setara negara maju itu tersebut. Dan ini pun memang hanya mengimbangi seperempat dari pendapatan per kapita Amerika Serikat dengan kurun waktu 70 tahun tersebut. Di tengah upaya untuk keluar dari jebakan tersebut, sayangnya talenta atau SDM Indonesia dinilai masih banyak hambatan. Dan langsung saja kita akan membahasnya dalam kualitas SDM jadi batu sandungan dan jadi negara maju bak Amerika apa cuma harapan. Kita akan cek di slide yang pertama. Karena memang middle income trap mengacu pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi ini sangat pesat sehingga mencapai status negara pendapatan menengah. Namun ketika gagal mengatasi perlambatan ekonomi guna mengejar ekonomi yang setara dengan negara-negara maju. Dan kalau kita lihat klasifikasinya berdasarkan PDB, Bank Dunia memang menyebutkan di sini ada beberapa besarannya. Pertama, negara pendapatan rendah memiliki pendapatan per kapita sekitar 1.135 ke bawah dan juga untuk di selanjutnya negara pendapatan menengah bawah memiliki pendapatan per kapitanya 1.146 hingga 4.465 dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga, negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita 4.466 hingga 13.845 dolar Amerika Serikat, di mana memang ambang batas masing-masing ketiga pertama dan yang keempat ini meningkat dibanding sebelumnya, dan yang keempat juga negara pendapatan tinggi seperti Amerika Serikat memiliki pendapatan per kapita di atas 13.845 dolar Amerika Serikat. Indonesia sendiri memang berdasarkan catatan 2023 dari IMF, berdasarkan laporan dana moneter ini, PDB per kapita Indonesia tertinggal di posisi 112 dengan 5.000 dolar Amerika Serikat, sementara Amerika Serikat di peringkat ke-7 dunia dengan 80.000 dolar Amerika Serikat. Lantas apa solusinya atas permasalahan dan juga mengejar dari PDB per kapita Amerika Serikat ini? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Bank Dunia sendiri memang sudah menyampaikan studi kasus dan bukti nyatanya. Menurut Bank Dunia, sejak 1990 hanya 34 negara berpendapatan menengah yang berhasil beralih ke status pendapatan tinggi dan lebih dari sepertiganya merupakan penerima manfaat integrasi ke dalam Uni Eropa atau dari penemuan sumber daya minyak. Untuk itu Bank Dunia mengusulkan strategi 3I atau 3I kita sebut saja bagi negara-negara middle income untuk mencapai status berpendapatan tinggi. Ada investasi, lalu juga ada infusi dan inovasi. Dan tentunya ini akan bergantung pada tahap pembangunan masing-masing negara, di mana untuk fase 1I atau investasi ialah khusus untuk negara-negara berpendapatan dalam fase ini, dan tentunya negara-negara tersebut harus fokus untuk merancang kebijakan yang bisa meningkatkan investasi hingga akhirnya mampu masuk ke dalam status negara berpendapatan menengah bawah. Lalu selanjutnya untuk fase 2I harus fokus pada investasi dan juga infusi, di mana memang kita ketahui ketika sudah naik kelas mereka harus bisa mengkombinasikan keduanya, investasi yang masuk dengan infusi atau mengadopsi teknologi dari luar negeri untuk dimanfaatkan ke seluruh lini perekonomiannya hingga akhirnya naik kelas ke tahap negara berpendapatan menengah ke atas. Lalu fase 3I ada investasi, infusi dan inovasi, ialah ketika sampai pada tataran pendapatan menengah atau upper middle income, negara tersebut tidak lagi boleh mengadopsi atau meminjam ide teknologi dalam kegiatan produksi perekonomiannya, melainkan harus mencapai tahap inovasi yakni mendobrak batasan-batasan pengembangan teknologi. Namun ternyata Bank Dunia melihat hal ini tidak akan mudah dilakukan ke depannya. Somik V. Lal, Direktur World Development Report 2024, ini menyebutkan bahwa keberhasilan akan bergantung pada seberapa baik masyarakat alias sumber daya manusia ini menyeimbangkan kekuatan penciptaan, pelestarian, dan penghancuran. Sumber daya manusia pun memang berkali-kali ditekankan, berbagai pihak memainkan peran tersendiri dalam status middle income ini. Bank Dunia juga menegaskan dan menunjukkan bahwa kekurangan pelestarian akan menghambat pengembangan bakat dan juga membuang bakat yang ada.
Bagi negara berpenghasilan menengah, talenta yang baik menjadi hal yang krusial dibandingkan dengan negara berpenghasilan rendah karena di negara berpenghasilan menengah, pekerja terampil semakin menjadi kunci dalam transformasi ekonomi, struktural, dan juga teknologi. Dan untuk lebih jelasnya mengapa saya berkali-kali menyebutkan sumber daya manusia, solusi yang dihadirkan ini bukan hanya dari Bank Dunia saja, melainkan kata kunci SDM yang disebut-sebut menjadi solusi ini juga disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, di mana Sri Mulyani sendiri mengungkapkan ada 4 strategi menurutnya agar pendapatan Indonesia dan juga menurut pendapatnya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan atau middle income trap ini. Pertama, di sini ada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, di mana pembangunan infrastruktur memang harus bersifat berkelanjutan dari sisi finansial. Lalu yang kedua di sini ada tantangan yang datang dari institusi dan birokrasi yang efisien, tentunya agar bisa menembus jebakan negara pendapatan menengah adalah negara yang harus memiliki institusi dan birokrasi efisien. Lalu yang ketiga, kita lihat kemampuan transformasi ekonomi menjadi ekonomi yang berbasis digital, alias kita harus bisa mengikuti digitalisasi yang ada. Dan yang keempat, yang paling penting, ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu strategi di mana peningkatan ini ditempuh dengan perbaikan kualitas dari aspek pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dan memang berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menegaskan poin keempat yang tadi di-highlight oleh Sri Mulyani. Sayangnya memang berbagai upaya ini tidak mendorong peningkatan talenta-talenta yang ada, namun dapat kita ketahui, pemirsa, talenta-talenta ini sudah beberapa kali dilakukan, didorong oleh pemerintah, dikatakan masih banyak terkendala. Di antaranya adalah sertifikasi guru yang tak sesuai harapan, tepatnya yang sebelumnya dicanangkan melalui undang-undang pada tahun 2005. Ketika guru sejahtera, tentu proses belajar mengajar dan transfer ilmu juga semakin tercipta. Salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan di tahun 2005 ini, di mana pemerintah Indonesia ini mencoba melaksanakan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa di sekolah dasar dan menengah pertama. Salah satu reformasi tersebut mencakup persyaratan sertifikasi guru yang ketat sebagai syarat untuk menggandakan gaji guru. Pada saat itu guru yang telah menerima sertifikasi akan menerima gaji 2 kali lipat, sementara syarat sertifikasi adalah memiliki gelar S1 atau sarjana serta kompetensi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Melalui proses perancangan yang panjang, sertifikasi diputuskan agar melibatkan 3 komponen: uji kompetensi, observasi kelas, dan portofolio guru. Dalam perjalanannya, hambatan dari serikat dan asosiasi guru ini datang, dan juga proses sertifikasi di Indonesia dipuji sekaligus dikritik keras karena insentif besar yang melipat gandakan gaji serta syarat guru harus tersertifikasi pada tahun 2015. Dengan timbulnya insentif keuangan dan perbaikan karir ketika sampai di DPR, tentunya rancangan sertifikasi yang sudah didesain kemudian dibuat menjadi lebih ringan dengan hanya melibatkan komponen evaluasi portofolio guru. Akibatnya tes kompetensi yang dimaksudkan digantikan dengan persyaratan sertifikasi yang lemah, dan reformasi tersebut hanya menghasilkan kenaikan gaji 100% untuk semua guru, meskipun reformasi ini memerlukan biaya fiskal yang sangat tinggi dan reformasi tersebut tidak menghasilkan perbaikan dalam pencapaian siswa. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah ternyata menghasilkan lulusan sekolah yang dapat dikatakan tidak kompeten, pemirsa. Another thing atau hal lain yang menunjukkan SDM dalam negeri menjadi hambatan RI keluar dari middle income trap. Ketika lulusan tidak kompeten, daya saing menjadi semakin menurun dibandingkan dengan negara lain. Bahkan pada 2023 lalu Indonesia nangkring di peringkat 80 dari total lebih dari 130 negara di dunia. Bagaimana bisa? Kita akan cek di slide selanjutnya. Ya, ini dia adalah tingkat migrasi internal yang akan kita jelaskan. Karena memang seiring dengan masuknya teknologi global, tentunya ke dalam perusahaan-perusahaan di negara berpenghasilan menengah, mereka akan membutuhkan pekerja teknis dan profesional khusus untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi serta manajer untuk menjalankan perusahaan modern. Negara-negara berpenghasilan menengah yang menghadapi kekurangan talenta berkualitas tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan atau dapat dikatakan mengendarai berbagai teknologi dan menjalankan bisnis di perusahaan. Dan di banyak negara berpenghasilan menengah, kekurangan mampuan inilah yang juga menghambat perpindahan pekerja dari satu negara ke negara lain dan menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan negara berpenghasilan tinggi seperti di Perancis dan Amerika Serikat atau United States. Bank Dunia mencatat tingkat migrasi internal seumur hidup dari pekerja di Indonesia. Kita highlight ya pemirsa, Indonesia
Ini yang menyelesaikan studi di atas high school level berada di atas 25%. Ini yang berwarna orange ini adalah yang sudah menyelesaikan studi di atas high school level. Sedangkan untuk individu yang tidak menyelesaikan studi di atas high school level berada di angka 14% saja. Dan kita ketahui memang migrasi internal memungkinkan individu untuk bertemu dan belajar dari orang-orang yang lebih produktif, menjual ide mereka di pasar yang lebih baik dan memperluas peluang kerja sehingga berkontribusi pada alokasi pekerja yang lebih efisien di seluruh ekonomi. Jadi memang sebaliknya ya, kalau hambatan terhadap migrasi internal berdampak buruk bagi pertumbuhan tingkat migrasi internal yang rendah di beberapa negara berpenghasilan menengah, ini menunjukkan adanya hambatan mobilitas yang tinggi bahkan di antara individu yang sangat terdidik. Kita akan simak lagi penjelasan lainnya di slide selanjutnya, di mana memang kalau kita ketahui ini pun sejalan dengan catatan dari World Economic Forum 2023 yang menunjukkan Indonesia kalah saing dalam daftar negara dengan daya saing talenta atau bakat tertinggi di dunia untuk tahun 2023. WEF ini menjelaskan data tersebut di mana dalam indeks ini atau Global Talent Competitiveness Index atau GTCI mencatatkan Indonesia berada dalam posisi ke-80 dengan poin 40,25 dari 134 negara di dunia. Penilaian GTC ini berdasarkan kemampuan mereka untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang yang terampil. Switzerland atau Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat adalah 3 negara teratas dalam peringkat daya saing. Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Australia, dan juga Inggris adalah negara-negara lain dalam 10 besar untuk daya saing bakat. Eropa memang mendominasi indeks dengan 17 negara di 25 besar. Negara-negara lain yang juga masuk dalam 25 besar adalah Australia, Kanada, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Israel. Dan Indonesia sekali lagi saya tegaskan hanya berada di urutan 80 saja. Dan tentunya memang kalau kita ketahui pemirsa, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Hal ini memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi berkelanjutan, dan lingkungan yang mendukung pengembangan talenta. Dengan memperkuat sistem pendidikan, investasi dalam riset dan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat membuka jalan menuju negara maju. Dan semoga upaya ini bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di kancah global.